Pejabat Bupati Cilacap, Yunita Diah Suminar, menghadiri silaturahmi keluarga besar Dinas Sosial Kabupaten Cilacap di Aula Diklat Praja, Minggu 21 Mei 2023. Sebagai dukungan kepada petugas dan pekerja sosial karena perannya sangat penting dalam menangani persoalan sosial, serta membantu masyarakat yang menghadapi masalah sosial, ungkap PJ Bupati. Hadirnya petugas dan pekerja sosial merupakan ujung tombak pemerintah dalam pelayanan bantuan sosial bagi masyarakat, mulai dari mengentaskan masalah sosial, kemiskinan, ODGJ, disabilitas, hingga orang terlantar. Dalam hal ini, Pemkab Cilacap melalui Dinas Sosial terus berinovasi berupa pelayanan sosial kepada masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu di Cilacap. Salah satunya dengan membentuk Puskesos di seluruh desa. Puskesos merupakan satu pelayanan terpadu atau rujukan untuk memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Seperti diungkap oleh Kepala Dinas Sosial Cilacap, Arida Puji Astuti. Puskesos sementara ini baru tahap perintisan dan akan dimulai dari Perbub terlebih dahulu, lalu melakukan sosialisasi ke masyarakat. Beliau berharap akan terrealisasi di tahun 2024. Dinsos telah mengambil sampel sampai bulan Juli 2023 sebanyak 5 desa, yakni Maus, Jeruk Legi, Cimanggu, dan Sidareja. Dinsos juga mencatat angka kemiskinan di Cilacap masih lumayan tinggi, 11,02% dari sekitar 2 juta penduduk di Cilacap. Meski dibanding tahun lalu, angka kemiskinan jumlahnya menurun. Cara ya ketemu lah dengan teman-teman dari dinas sosial karena mereka adalah ujung tombak dari pengentasan masalah-masalah sosial di Kabupaten Cilacap. Masalah sosial di Kabupaten itu banyak, kemiskinan, kemudian disabilitas, ODGJ, ya, kemudian mungkin anak jalanan, orang terlantar, kaum rentan gitu kan. Banyak sekali yang harus kita atasi tentu hari ini dengan Ketua DPR, Dinas Sosial, OPD yang lain yang hadir. Dan hari ini ada tausiah sedikit dari Pak Kiai Fuad Hasan untuk spirit ya, untuk motivasi bahwa ketika kita menjadi petugas atau pekerja sosial atau sebagai tenaga di dinas sosial itu banyak hal yang dilakukan dengan rasa kemanusiaan, rasa kasih sayang dan tidak putus asa. Karena kalau kita lihat ODGJ misalnya itu kan melelahkan karena memang dia ya waktunya harus panjang di dalam mengelola itu. Kalau kita mudah menyerah, mudah lelah, maka masalah sosial akan terus ada. Kemarin kan katanya Satpol PP lagi merancang perda ini Bu, yang mengasih sama yang menerima mau ada sanksi. Ya ini adalah bentuk ya, kalau dari perda itu kan dari eksekutif dan legislatif akan berkomunikasi, akan buat satu ketentuan sebetulnya supaya tidak ada orang yang kemudian mengganggunya. Itu bukan berarti ini lalu lintas yang pertama. Yang berikutnya dia menjadi orang yang malas. Karena banyak mungkin ya kalau kita lihat di media itu orang yang mohon maaf seolah-olah miskin tapi kemudian setelah dilihat rumahnya gedong, punya mobil, bahkan duitnya banyak. Nah ini kan sebetulnya untuk menghilangkan mental miskin, karena tentu saja penyakit mental miskin ini sangat-sangat buruk, sangat-sangat tidak diharapkan. Maka perda itu sebetulnya untuk mengatasi itu, sehingga orang akan semangat untuk bekerja, kemudian semangat untuk tidak diberi ya, tetapi semangat untuk membantu. Okay. Terkait dengan miskin Bu, tadi kan ada yang kaya maupun miskin. Ya, mentalnya masih seperti itu dan ini terbukti pada saat kita survei ke seluruh, survei itu kan tidak semua ya, hanya sampling saja. Ketika ditanya lebih dalam, maka saya mengatakan kepada BPS dan teman-teman yang mendampingi, tolong ditanyakan lebih dalam apakah betul-betul miskin atau sebetulnya nyupang miskin. Nyupang itu kan berarti pura-pura miskin. Dan pada kesempatan yang lalu nampak bahwa sebetulnya di Cilacap itu tidak cocok jumlah orang miskinnya banyak, karena memang pertumbuhan ekonominya baik, kemudian pendapatan atau PAD-nya juga lebih baik dari kabupaten lain ya sekitar gitu. Akan mensosialisasikan, tadi sudah mulai disosialisasikan, ada satu inovasi untuk memberikan pelayanan publik ya, yang tadi saya sampaikan untuk PJ. Kita akan membentuk
pusat kesejahteraan sosial di seluruh desa dan kelurahan, di mana puskesmas itu adalah single window ya, satu pelayanan terpadu, sistem layanan rujukan terpadu di tingkat desa, sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa terlayani, tidak perlu ke kabupaten, tapi ada beberapa yang memang cukup dilaksanakan di tingkat desa ya nanti cukup di tingkat desa, sehingga pelayanannya lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan juga tepat. Intinya itu. Itu apa saja Bu pelayanannya? Semua jenis pelayanan dari 26 PPKS ya, pemerlu penyandang pemerlu kejahatan sosial itu ada semuanya di situ. Jadi mulai data, kemudian lagi mungkin ada pelayanan orang terlantar, ada semua jenis pelayanan, pengurusan PBI, kemudian lagi pengurusan untuk kartu Indonesia Pintar dan sebagainya. Jadi seperti miniaturnya dinas sosial di tingkat desa. Intinya itu. Kemudian kita memang menggunakan slogan Mari Percaya seperti yang ada di sini. Mari Percaya itu sebenarnya singkatan Manajemen Informasi Puskesmas Cilacap Bercahaya. Kita bikin slogan Mari Percaya menuju Cilacap Sejahtera. Jadi saya minta bantuan teman-teman juga untuk mensosialisasikan. Termasuk tadi yang disarankan oleh Bu PC dengan Pak Ketua, bahwa kita harus memiliki budaya malu dianggap miskin. Kita sedang mencoba membuat TikTok, melalui Instagram ya, teman-teman kita berdayakan teman-teman kalau kita itu malu dianggap miskin. Selama ini kan justru bangga dianggap miskin karena supaya dapat bantuan. Sehingga kita akan edukasi melalui itu medsos yang ada. Kita dengan teman-teman IT itu Bang Taufik dan teman-teman nanti akan membuat itu supaya pelan-pelan budaya malu miskin itu menjadi budaya kita. Angkanya berapa sih Bu sekarang? 11,02% dari jumlah penduduk, sekitar 2 juta. Cukup tinggi memang. Kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi, kemudian PAD dan lain sebagainya, mestinya nggak sampai segitu. Nah, kenapa kok bisa sampai segitu? Karena ketika didata itu, ya itu kembali lagi lebih baik menjadi miskin biar dapat bantuan. Kalau ekstrim 35.000. Jadi masuk 11% itu ya desa? Iya, 37 desa ya, miskin ekstrim. Kalau idealnya berapa persen? Kalau itu sih lihat situasi, nggak bisa diprediksi idealnya. Kalau dibanding tahun sebelumnya gimana Bu? Sebenarnya menurun dibanding tahun kemarin. Hanya masih di atas Jawa Tengah dan nasional. Jawa Tengah kan 10%, nasional 9%, jadi masih jauh di atas. Supaya saya jadi gimana upaya menekan? Banyak upayanya sebenarnya. Kalau yang benar-benar tidak mampu ya kita berikan perlindungan sosial, memberikan bantuan sembako untuk makan mereka dan lain sebagainya. Tapi kalau yang sebenarnya mereka mampu bisa bekerja, bisa menghidupi keluarganya, kita berikan bantuan-bantuan usaha, modal, pelatihan dan lain sebagainya. Ada program baru dari Kementerian Sosial itu PENA, Pahlawan Ekonomi Nusantara. Itu tujuannya juga itu, untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Jadi yang sudah naik kelas, sudah masuk kategori rentan miskin, kita berdayakan supaya nantinya bisa lepas dari kemiskinan. Faktornya apa sih Bu? Mungkin mereka banyaknya dikategorikan miskin. Dikategorikan miskin banyak sekali memang. Indikatornya itu banyak sekali. Ada sekitar 43. Paling dominasi apa? Kalau paling mendominasi di Cilacap ini tingkat pengangguran. Kemudian kalau dari sisi per kapita kemarin hasil Susenas sebenarnya cukup bagus. Artinya banyak yang di atas rata-rata 365.000. Kalau per kapitanya untuk dikategorikan miskin kan dirupiahkan sekitar 365.000 per kapita per orang ya, pendapatan per kapita per orang per bulan. Nah itu ternyata bisa lebih dari itu. Berarti kan mestinya mereka kalau dari sisi ekonominya ya, dari sisi pendapatan per kapitanya. Nah itu surveinya bisa sampai mendetail sekali sampai ke rumah-rumah itu kok bisa sampai salah sasaran itu ada gimana Ibu? Sebenarnya tidak salah sasaran. Cuma itu tadi ada berbagai faktor. Mereka itu lebih baik dianggap miskin biar dapat bantuan. Kemudian Pak Kadesnya sendiri di DTKS yang ada itu tidak berani menghapus karena mereka pemilih saya. Tadi kan Ibu BC menyampaikan takut ya itu nanti nggak dipilih lagi ya, itu faktor keluarga dan lain sebagainya juga yang mempengaruhi itu.
Kalau tadi saya dengar tadi kalau ada nanti perda yang mau diajukan bisa, karena setiap perda yang mau dibahas di 2023 sebenarnya sudah masuk di Propemda, disampaikan sebelum perda APBD digedor. Tapi bisa diajukan perda-perda oleh bupati atau oleh DPD, boleh di luar Propemda bisa, termasuk kemarin kita diskusi, besok Basnas segala macamnya. Tapi apresiasi ya, tadi disampaikan kita semua di sana bahwa setelah negara ini bergerak, memberi ruang masyarakatnya untuk survive, bertahan hidup, termasuk dalam dunia usaha, masih ada yang di bawah garis kemiskinan, maka negara hadir. Tapi juga UPJ kita semua mengajak satu, yuk edukasi terhadap diri sendiri, yuk kita merasa cukup ya, bersyukur nikmat. Yang kedua, kita punya rasa malu. Jangan kalau yang tahu diri kita dengan Tuhan kok, data bisa diumpet-umpetin misalkan. Kalau kita cukup ngapain kok kita merasa nggak cukup? Kalau kita sudah mampu ngapain merasa nggak mampu? Dan kalau bangga dengan Cilacap, jangan tunjukkan kalau kita mampu, tapi kita bilang nggak mampu. Nanti data kita menjadi masyarakatnya miskinnya tinggi. Jadi Cilacap seolah-olah masyarakatnya masyarakat yang tidak mampu. Ini harus menjadi sekarang tergugah ya, edukasinya dari diri sendiri. Terus yang paham mengedukasi kanan kiri. Jangan hanya pemerintah saja. Tapi kalau pemerintah hadir sesuai regulasi, hadir sesuai amanat undang-undang. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita syukur nikmat. Bagaimana kita merasa cukup, bagaimana kita punya rasa malu, supaya nanti hal-hal yang memang dialokasikan itu jatuh ke keluarga besar kita yang tepat sasaran, yang memang perlu dibantu. Kita malah kalau bisa nambah bantuan pemerintah. Begitu? Nandi Eko, Cilacap News memberitakan.